saudara-saudara, kalau kita lihat tentang perbudakan, sebenarnya kita harus mengerti apakah perbudakan itu. Ya. Seorang budak kalau dalam hukum Romawi atau secara hukum perdata pada zaman dulu, bahwa budak itu adalah tidak lagi seperti manusia gitu ya. Seorang budak dia kehilangan hak perdata, itu kalau secara hukum, atau hak secara pribadi. Jadi dia bukan lagi dianggap manusia yang punya hak apa-apa. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan peraturan atau hukum tentang perbudakan. Tetapi di dalam Alkitab ada perbudakan. Dan perbudakan itu biasanya terjadi kalau ada satu bangsa menjajah bangsa lain, sehingga bangsa yang dijajah itu dijadikan menjadi budak orang yang menjajah dia atau orang yang menguasai dia. Jadi misalnya bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, bahwa apapun yang dikehendaki tuannya itu terhadap budak ini, dia harus layani dan lakukan. Justru Tuhan sebaliknya, dia sangat tidak setuju dengan perbudakan itu. Itulah sebabnya Musa dipanggil oleh Allah untuk menghapuskan perbudakan itu. Karena orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, sedapat-dapatnya kita harus menghapuskan perbudakan itu. Karena perbudakan itu artinya mencabut semua hak seseorang. Jadi Tuhan tidak memberikan peraturan tentang perbudakan. Justru Tuhan datang untuk menghapuskan perbudakan. Bahkan kita yang sudah diperbudak oleh dosa ini, Yesus datang supaya kita dibebaskan dari perbudakan, supaya perbudakan dosa itu dihapuskan. Ya, jadi Allah kita hidup berdasarkan kasih. Ya, kalau ada orang yang susah, bukan untuk diperbudak, tapi untuk dikasih. Ya, mungkin ada ya tentang perbudakan bagi bangsa Israel. Tapi sebenarnya perbudakan bagi orang Israel itu adalah berdasarkan kasih. Di dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 dan 2 dia katakan demikian. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan peraturan perbudakan itu,
Tapi sebelum diberikan hukum Taurat, bagi mereka sudah terjadi perbudakan satu sama yang lain. Jadi sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka sudah memperbudak satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kamu sudah mengambil orang Ibrani itu sebagai budak, ya, kamu harus mengasihi dia. Kenapa? Perbudakan ini adalah berdasarkan kasih. Misalnya, kalau perbudakan itu kenapa bisa terjadi sehingga bisa diperjualbelikan, ya, karena budak itu bisa dijual beli. Susahnya saudara-saudaranya orang Ibrani sehingga dia membeli seorang budak Ibrani, ya, karena ya mungkin ibunya kekurangan dan dia tidak makan, mungkin lama sakit, sehingga dia harus menjual anaknya menjadi budak, ya. Dan Tuhan katakan, kalau demikian terjadi, ya, kalau demikian susahnya keluarganya sakit semua, maka dia menjual anaknya, dia butuh uang untuk keperluannya, sehingga dia menjual dan membeli, ya, anggota keluarganya itu menjadi budak oleh orang lain. Tapi harus tujuannya mengasihi, yang berarti dia tidak bisa menjadi budak selama hidupnya, tapi justru kalau bagaimanapun tidak memungkinkan karena susahnya, penyakit orang tuanya, entah apa semuanya, sehingga dia menjual anaknya dibeli, Tuhan katakan kalau engkau membelinya, dia hanya bisa bekerja dengan engkau selama 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7 dia harus keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi kalau dia bisa bekerja dengan kita supaya dia lepas dari kesulitan itu dan dia tidak bisa diperbudak selama-lamanya. Malahan setelah dia 6 tahun, orang itu harus dikembalikan kepada keluarganya dan juga dia tidak diizinkan membayar apa-apa. Bahkan seharusnya dia harus memberikan pesangon kepada yang lain. Itu kalau di dalam firman Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah setuju terhadap perbudakan itu. Tetapi kalau terjadi perbudakan, kalau di dalam kitab Roma terjadi perbudakan dan dia sudah menjadi percaya, Tuhan mengatakan kepada mereka, ya, kalau engkau menjadi percaya dan Tuhan tidak setuju terhadap perbudakan itu, tapi demi nama Tuhan katakan, hormatilah tuanmu itu demi nama Tuhan. Karena kalau dia menjadi percaya, bebas dari perbudakan, tapi bukan untuk memberontak. Orang yang percaya itu adalah untuk memuliakan Allah. Maka kalau seorang budak percaya kepada Tuhan dan dia katakan, hormatilah tuanmu itu, tetapi sedapat-dapatnya keluarlah dari perbudakan itu. Jadi Tuhan tidak setuju mengenai perbudakan. Jadi kalau ada orang yang susah, bukan kita menekan orang susah itu menjadi budak kita, tetapi Tuhan mau supaya kita membebaskannya, sebagaimana dia datang dari surga, mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Bahkan dia mau memberkati kita supaya kita keluar dari
perbudakan secara duniawi pun.